Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazaka Arifah Mayasari dari kelas Etnopolitik A2 NIM 1909 10 10 10 24. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika konflik etnopolitik. Konflik etnopolitik dapat diartikan sebagai konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang multi etnis. Nah, dasar timbulnya konflik etnopolitik menurut pendekatan minority etnis adalah karena adanya mobilisasi dan aspirasi politik. Namun kritik terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa konflik etnopolitik timbul karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok etnis mayoritas terhadap kelompok etnis minoritas. Perbedaan etnis memang dapat menjadi sumber masalah dan konflik di dalam masyarakat atau di dalam suatu negara. Namun, perbedaan etnis juga dapat dijadikan sebuah landasan dari terbentuknya suatu negara. Pernyataan ini telah menyanggah pernyataan dari pemikir-pemikir Eropa yang menyatakan bahwa landasan terbentuknya negara adalah karena adanya kesamaan etnososial. Konflik konflik etnopolitik dalam masyarakat memang terkadang tidak terhindarkan, namun tetap perlu untuk diselesaikan. Karena semakin panjang konflik etnopolitik ini berjalan, maka semakin banyak pula korban yang akan berjatuhan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi konflik etnopolitik yang tepat. Untuk menemukan regulasi yang tepat, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu konflik yang ingin kita selesaikan. Peneliti pada bidang konflik yaitu Friedrich Glass mengidentifikasi konflik etnopolitik ke dalam 5 aspek dinamika konflik etnopolitik, yaitu pihak yang berkonflik, hubungan antara pihak yang berkonflik, hal-hal yang menyebabkan konflik, eskalasi konflik, dan juga sikap dasar para pihak berkonflik dalam menyikapi konflik yang terjadi. Aspek dinamika konflik yang pertama adalah pihak-pihak di dalam konflik. Pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik sejatinya adalah pihak yang sama yang terlibat dalam pembentukan kelompok etnis, yaitu bangsa-bangsa dan masyarakat minoritas. Bangsa-bangsa terdiri dari masyarakat adat dan etnososial, sedangkan masyarakat minoritas terdiri dari etnokelas, sekte militan, dan juga pesaing komunal. Lalu yang kedua adalah hubungan antara pihak yang berkonflik. Dalam sebuah konflik etnopolitik terdapat 3 jenis hubungan, yaitu hubungan asimetri struktural yang terjadi apabila terdapat ketidakadilan sosial antara kelompok etnik sehingga salah satu kelompok etnik tersebut mengambil tindakan atas dasar status quo dan solusi mengenai penyelesaian konflik ini tidak disediakan oleh mekanisme demokrasi yang berlaku. Lalu untuk hubungan asimetri aktor, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan hubungan internasional yang telah mengakui peranan aktor-aktor bukan negara dalam mempengaruhi fenomena-fenomena politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu hubungan asimetri masyarakat menyatakan bahwa masyarakat dianggap telah sanggup mempengaruhi perkembangan struktur politik negara baik secara internal dan eksternal, sehingga negara harus menghadapi tantangan baru untuk menanggapi aspirasi-aspirasi etnonasional. Yang ketiga adalah hal-hal penyebab konflik. Pada dasarnya, konflik etnopolitik didasari oleh dua hal, yaitu kepentingan dan identitas. Konflik yang terjadi atas dasar kepentingan dapat diselesaikan melalui kompromi dari semua pihak yang berkonflik. Sedangkan konflik yang terjadi atas dasar identitas tidak bisa diselesaikan melalui kompromi dari semua pihak. Lalu eskalasi konflik yaitu di mana konflik etnopolitik cenderungnya terjadi dalam periode waktu yang lama. Dan semakin lama periode waktu konflik itu terjadi, maka eskalasi konfliknya juga akan semakin tinggi. Sedangkan eskalasi
Konflik yang tinggi menandakan bahwa konflik tersebut telah sampai pada fase perang atau kekerasan yang menimbulkan korban. Eskalasi konflik ini sangat penting untuk menentukan solusi dan juga regulasi penyelesaian konflik etnopolitik, karena melalui eskalasi ini kita dapat menghitung upaya apa yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang terakhir ada sikap dasar para pihak berkonflik dalam menyikapi konflik. Untuk hal ini terdapat 3 aspek sikap pihak yang berkonflik, yaitu yang pertama adalah lokasi dan hierarki sosialnya. Aspek ini mempengaruhi kerumitan konflik dan solusi untuk menyelesaikan konflik melalui yang memerlukan kerjasama menyeluruh dari tingkatan hierarki sosial. Lalu yang kedua, polarisasi antara pihak berkonflik. Eskalasi adalah hal yang mempengaruhi polarisasi antara pihak berkonflik. Semakin meluas polarisasi antara pihak yang berkonflik, maka upaya penyelesaiannya harus dilakukan melalui intervensi. Sedangkan semakin sempitnya polarisasi antara pihak yang berkonflik, maka konflik dapat diselesaikan melalui mediasi. Dan yang terakhir ada perubahan sikap dalam skala waktu. Dalam jangka waktu tertentu, ke depannya perubahan dalam cara pandang, kepentingan, dan identitas mungkin terjadi, sehingga transformasi dalam masyarakat dapat terwujud guna memperkuat loyalitas non-etnis. Berikut adalah penjelasan saya mengenai dinamika konflik dalam konflik etnopolitik. Saya meyakini bahwa penjelasan saya masih kurang sempurna, maka dari itu saya sangat menerima kritik dan saran yang akan kalian berikan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.